Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita mengambil saat teduh di dalam persiapan ibadah ini. Saat teduh kita mulai. Cukup? Jemaat yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Kita masuki panggilan beribadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini minggu biasa, ini akan mengambil tema ibadah, yaitu mendengarkan Tuhan. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dan masuk dalam latarnya yang kudus dengan penuh sukacita. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruri aku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar oh Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar oh Allahku. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Dipersilakan duduk. Saudaraku yang terkasih, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon
dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suami pun memakannya. Dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui pujian Kidung Jemaat 33, bait 3 dan 6, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, diriku supaya ku di Golgota ikat darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus dan Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa surgawi. Karena Engkau telah menuntun kehidupan kami, berikan keselamatan, kesehatan, juga kecukupan di hari yang telah kami lewati. Dan pada pagi hari ini Engkau menuntun kami dalam keselamatan, berkumpul di rumah ibadat-Mu ini untuk mengadakan ibadah hari Minggu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Roh yang kudus menuntun kami semua, agar kami melakukan ibadah ini dengan kebenaran, kesetiaan, dan juga perhatian yang sebesar-besarnya di hadapan-Mu. Bapa, bukalah hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu,
dan tuntunlah kami agar kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu adalah panggilan-Mu Tuhan, siapkanlah hati kami untuk menerima panggilan-Mu. Kami juga mengakui atas segala dosa serta kesalahan kami. Ya Tuhan mengampuni kami semua. Bersabarlah Tuhan, kami siap untuk menerima dan melaksanakannya. Di dalam nama Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan sabda Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Salam Ibu Bapak dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan oleh karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah ibadah ini untuk memuliakan namanya dan juga akan mendengarkan, menerima firman-Nya. Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dan judul uraian tentang firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mendengarkan Tuhan. Ibu dan Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengarkan bacaan firman Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kalau kita mengaitkan judul ini dengan
firman yang baru saja kita baca, mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya yang ditangkap oleh telinga, tetapi lebih pada menanggapi panggilan, undangan dari Tuhan untuk datang kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja. Sedangkan mendengarkan Tuhan itu yang mana? Tuhan yang berkarya pada Yesus Kristus. Yang oleh Daud disebutkan bahwa Tuhan kita itu adalah gembala yang mulia, yang membuat kita tidak kekurangan sesuatu, yang membawa kita tinggal di padang yang berumput hijau, yang membimbing umatnya ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, pada akhirnya diam di rumah Tuhan. Itulah Tuhan yang harus kita dengar di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita menjadi Kristen, menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu penebus, adalah karena kita menanggapi permintaan dari Tuhan. Kita menanggapi undangan dari Tuhan. Karena kita menanggapi pilihan Tuhan. Tuhan mengundang semua umat manusia untuk datang kepadanya, untuk mendapatkan keselamatan. Dan kita ini termasuk orang-orang yang menanggapi itu, undangan Tuhan yang berkarya dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita disebut orang-orang Kristen, menanggapi panggilan Tuhan. Mendengarkan Tuhan menggambarkan panggilan Tuhan oleh Tuhan Yesus itu digambarkan seperti panggilan seorang raja yang menyelenggarakan perhelatan perkawinan. Perkawinan di adat Yahudi pada waktu itu dibuat megah, meriah, besar-besaran, mungkin seperti orang Jawa, mantu. Sing dieman-eman metu kabeh sampai 7 hari. Itu perhelatan perkawinan yang dilakukan adat Yahudi pada waktu itu. Jadi sungguh dipersiapkan. Tadi kita menyebutkan piaraan disembelih, lembu jantan dan sebagainya. Sudah siap semua. Perjamuan perkawinan adalah perumpamaan dari kerajaan surga, perjamuan yang besar, megah, dan semuanya tersedia, sudah disiapkan. Yang akan diundang sudah dipilih. Tetapi yang diundang tidak mau datang, bahkan cenderung tidak mengindahkannya. Gatek kewe ora. Berbagai alasan disampaikan. Ada yang ke ladang, takut kalau datang ke perhelatan itu ladangnya terbengkelai. Mengurus usahanya, takut kalau rugi. Juga malah ada yang menyiksa hamba-hambanya, sampai ada yang membunuhnya. Hal-hal yang buruk dilakukan ketika sebenarnya ia harus bersukaria, bersenang-senang, bergembira, berbahagia bersama sang raja dalam perhelatan perkawinan itu.
Semua alasan yang disampaikan adalah berdasarkan kepentingan pribadinya, kepentingan sendiri saja. Sehingga sang raja itu menyimpulkan orang-orang yang diundang itu memang tidak layak untuk perhelatan. Oh, jadi ora pantes masuk di perhelatan ini. Bahkan sang raja itu akan menghukum orang yang mengabaikan itu. Itu yang diundang oleh Tuhan Yesus. Diundang oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar dengan kehidupan kita ini, betapa sering kita mengindahkan panggilan Tuhan. Betapa sering kita mengabaikan suara dan undangan dari Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa membayangkan jika kita mengadakan pesta, yang datang sedikit, hidangan turah, itu saja gelone sudah setengah mati. Ya. Kita membuat perjamuan, yang datang sedikit, sehingga yang disediakan masih lebih banyak, itu sedihnya, gelonya setengah mati. Apalagi kalau tidak ada yang datang. Tentu bukan hanya gelo, wajarlah kalau sang raja itu tadi juga timbul kemarahannya, mangkel nesu. Padahal yang dilakukan itu betul-betul ingin berbahagia bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi perhelatan harus tetap berjalan. Tidak mungkin wis dowe dikukuti, ya, tidak mungkin. Ya. Harus tetap berjalan. Selanjutnya sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang setiap orang, wis sapa wae. Siapa saja yang dijumpai di persimpangan, di jalan-jalan, bahkan orang rasa nonton apa oleh yang jahat dan yang baik, panggil di dalam perhelatan ini. Sehingga perhelatan itu menjadi penuh. Ruang perhelatan itu penuh. Tetapi di antara yang datang itu, ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya tidak mempersiapkan diri. Diundang oleh raja di perhelatan yang besar, datang seenaknya sendiri. Mungkin kalau digambarkan itu bayangan saya itu nganggo kaos sport, sandal jepit, celananya kolor dan sebagainya gitu. Ya saya pokoknya teko. Bayangan itu gambaran saja. Tapi yang jelas tidak menyiapkan diri untuk masuk dalam sebuah pesta yang agung. Ini temannya aja pakai menyiapkan diri. Meskipun hanya satu, tetapi itu menggambarkan ada yang hadir dengan tidak mempersiapkan diri. Orang yang datang itu dimarahi oleh sang raja dan meminta pada hamba-hambanya agar orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di situ tempat yang sulit untuk hidup. Jadi bukan Bapak yang mestinya dipanggil tidak datang, orang lain selain yang mestinya harus dipanggil mau datang, ada yang datang itu, ada yang tidak mempersiapkan diri, waton datang. Itu gambarannya kriteria yang datang pada perjamuan itu. Perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu menggambarkan antara lain yang diundang awal ke perjamuan itu sebetulnya menggambarkan
tentang kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, yang merasa dia itu pilihan Tuhan. Orang Yahudi pilihan Tuhan, wis sudah dipilih ya mesti wis dicatet, wis itu engko mungkin padahal aku ora teko ya dikirimke bangsane umpamanya seperti itu. Karena sudah merasa seperti itu, mesti untuk jaminan itu. Sehingga dia mengabaikan, tidak mengindahkan undangan itu, bahkan tidak mau datang untuk ngurusi dirinya sendiri. Bahkan mereka juga sering merendahkan orang lain. Kalau dalam Alkitab itu biasanya itu orang Samaria. Gitu. Tapi kalau kita membaca di Alkitab malah banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan orang Samaria itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, orang-orang itu yang mestinya dipilih oleh Tuhan, diundang, tapi mereka asik akan kehidupannya sendiri. Yang diundang berikutnya adalah orang-orang di luar Yahudi yang mau mendengar undangannya, yang mau mendengar panggilan Tuhan. Seperti tadi disebutkan, tidak semuanya itu menyiapkan diri memasuki pesta. Ada yang tidak berpakaian pesta. Ini orang yang dalam bahasa Jawa tidak ngerasuk ageman Gusti Yesus. Ya, pokoknya waton teko gitu aja. Tidak ada dasar-dasarnya, tidak ada persiapan dirinya, tidak menunjukkan dia itu datang ke pesta Tuhan di kerajaan surga. Kesimpulannya dari perikop yang kita baca ini tadi, Ibu dan Bapak saudara sekalian, di ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi meskipun yang dipanggil itu ada yang tidak datang, yang lain ada yang datang, yang dipanggil banyak, tapi sedikit yang dipilih. Seperti di awal saya menyampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menanggapi panggilan Tuhan. Tentu kita mengharapkan kita ini termasuk yang sedikit itu tadi, termasuk yang dipilih. Masa kita sudah dipanggil lalu kita tidak ingin seperti yang dipilih itu. Tentu harapan kita adalah kita seperti yang dipilih, termasuk yang sedikit itu. Harapan itu tergantung keseriusan kita dalam mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu memeriksa kehidupan kita ini. Banyak suara Tuhan yang kita dengar, panggilan Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Apakah kita menjawab suara Tuhan itu dengan baik atau tidak? Yang sedikit itu yang mendengar, menanggapi, melakukan panggilan Tuhan itu. Kita harus sering-sering memeriksa diri kita. Apakah kita itu mendengarkan semua panggilan Tuhan itu? Mungkin dalam konteks hidup berkeluarga, karena ini bulan keluarga. Dalam keluarga bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup berkeluarga? Orang tua, sayangilah anak. Panggilan itu kita dengar apa tidak? Suami istri, panggilannya dulu waktu diberkati, siap hidup dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Apa itu juga terus berjalan? Apakah wis karepmu
Berkat-Mu, berkat-Mu, berkat-Ku, berkat-Ku. Dan ketika kita dikasih anak oleh Tuhan, kita juga menyerahkan kepada Tuhan, dibaptis. Apakah setelah itu kita juga membimbing, mendidik mereka, panggilan Tuhan agar dia itu menjadi manusia beriman dewasa, yang bertanggung jawab? Oh ya, sekolah minggu le, nggih Pak, mangkat jebule nang mburi omah, main gaget mamanya. Banyak hal panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, baik di keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau marah, jangan sampai terdahului oleh tenggelamnya matahari. Marah terus wae, mamanya. Gelo terus wae. Ramari-mari gelone. Dan lain sebagainya. Jangan khawatir terus saja. Jadi Ibu dan Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita termasuk yang sedikit atau tidak itu tergantung bagaimana keseriusan kita menanggapi panggilan Tuhan itu. Marilah kita selalu memeriksa diri kita. Kalau kita memang, saya mengabaikan ini, saya tidak mengindahkan itu. Mari kita belajar melupakan kepentingan diri kita sendiri. Ladang wis bense, engko wae bar perhelatan. Usaha sik. Seperti hari Minggu seperti ini. Wah, lagi warungku rame piye iki? Gak san gereja sik. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang kecil yang mestinya kita lakukan sebagai jawaban atas panggilan Tuhan, tetapi kita tidak mengindahkannya. Kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Dipanggil, ya. Diberikan, ditahu, ya didengar. Dilakukan. Itu mendengarkan. Itu. Jadi bukan hanya sekedar ini. Mendengar suara Tuhan tidak seperti mendengar mendengarkan musik. Kita mendengar seneng, mungkin sambil ikut joget. Ya. Tapi berhenti di situ. Barku ya wes hilang. Ya. Tetapi mendengar suara Tuhan diikuti dengan perubahan hidup yang makin hari makin bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun kehidupan bersama. Itu yang diharapkan. Bagaimana kalau kita benar-benar mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan rendah hati saya mengajak, mari kita mendengar suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan itu di tengah kehidupan kita, khususnya dalam keluarga kita dan juga kita berjemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini, dan hari ini Engkau telah memberikan firman kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan bekal untuk kehidupan kami sehari-hari, dalam kami melaksanakan relasi kehidupan bersama, baik itu dalam bermasyarakat maupun berkeluarga. Nah, bulan ini Tuhan, bulan keluarga, kiranya Engkau tuntun kami semua untuk bisa menjalankan kehidupan kami, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan panggilan-Mu untuk berkehidupan
dengan mendengarkan firman-Mu hingga keluarga kami damai sejahtera. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Bersyukur oleh karena kecukupan yang telah Engkau berikan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu kiranya keluarga-keluarga yang kami bangun, Engkau tuntun untuk bisa hidup bersama-sama dalam keadaan harmonis, saling menghargai, saling mengasihi, hormat menghormati, dan saling menolong. Bapa yang di surga, kami mohon kepadamu untuk berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Seperti di wilayah 1, Ibu Martini Suyut, Ibu Joko Suparto, pemulihan kesehatan untuk Bapak Sugiyatno, dan saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui. Tuhan, juga di wilayah yang lain, Ibu Hardi di wilayah Tangen, Ibu Lasiem dan Ibu Tasmin di wilayah Gesi, Ibu Diro dan Ibu Mario di wilayah Bibis. Kami percaya Engkau yang punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Dengan belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkanlah, kuatkanlah, pulihkanlah saudara-saudara kami tersebut. Bapa yang di surga, kami juga mohon kepadamu untuk membimbing jemaat-Mu di Sidomulyo ini dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah di gereja, di keluarga, dan juga di persekutuan-persekutuan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, hingga semua itu menjadi sarana bagi-Mu untuk memelihara dan merawat kehidupan kami, kehidupan bersama kami dalam keluarga maupun dalam berjemaat. Majelis gereja Engkau tuntun, Engkau berkati, agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Engkau berikan kebijaksanaan, ketekunan di dalam melayani Tuhan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, para pemimpin bangsa kami, Engkau tuntun di dalam menghadapi krisis beberapa hal ini, khususnya dalam menghadapi virus COVID-19. Kiranya Tuhan pimpin untuk bisa dengan tegas, dengan tekun, melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan. Juga Engkau tuntun adanya pilkada serentak agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dimanapun tempatnya. Bapa, kiranya Tuhan juga menuntun kami semua hamba-Hamba-Mu untuk menyiapkan diri menghadapi kehidupan ini, lebih-lebih menghadapi COVID-19. Berilah kami ketaatan kepada peraturan protokol kesehatan, supaya kami juga ikut membantu meredakan, mengurangi berkembangnya COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, jemaat-Mu Sidomulyo yang ingin memanggil pendeta yang kedua, tuntunlah kami semua. Berkatilah panitia dan warga jemaat-Mu ini agar bisa bersama-sama memilih kehendak-Mu untuk mendapatkan gembala jemaat-Mu, seorang pendeta yang layak untuk jemaat-Mu di Sidomulyo. Bapa yang di surga, kami juga mohon kepadamu untuk kehidupan para muda-mudi kami yang masih belajar, Tuhan pimpin dengan tekun, belajar dan taat pada orang tua, takut kepadamu. Tuntunlah mereka dalam studinya, baik itu yang tatap muka maupun secara daring, supaya mereka pun pengetahuannya semakin meningkat oleh karena berkat-Mu. Saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan pimpin, pekerjaannya bisa berjalan lancar, dan usaha-usaha yang dilakukan berkembang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan saudara-saudara kami, para muda-mudi yang saat ini menyiapkan diri untuk membangun rumah tangga, persiapkanlah mereka, berilah mereka pasangan hidup yang sesuai dan tepat untuk saudara-saudara kami tersebut. Tuhan, kami menyerahkan segala yang ada ini, perkembangan dari muda-mudi kami, dari pemuda sampai anak-anak di dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Bapa kami juga akan berdoa mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami yang kami lakukan bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon berdiri. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Adapun sabda Tuhan yang mendasari dalam kita memberikan persembahan, saya ambilkan dari Mazmur 139, ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita berikan persembahan kita sambil kita nyatakan pujian melalui kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Tiap rumah tangga di mana kau kamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita dan Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambut persembahan kita pada Tuhan. Dalam doa saya hantarkan.
Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang padamu Bapa mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih di siang hari yang indah ini Bapa, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu pada kami, yang mengingatkan kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar mendengarkan firman-Mu, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami benar-benar layak disebut menjadi anak-anak-Mu, dan kehidupan kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Bapa, berikanlah kami kemampuan Bapa, untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga terima kasih Bapa, yang mana saat ini Engkau telah mengizinkan kami membawa persembahan kami kepadamu. Bapa, kami menyadari Bapa, persembahan kami tidak sebanding dengan kasih-Mu. Tapi Engkau melihat hati kami Bapa. Kami memberi persembahan ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami Bapa. Engkau suci kuduskan, sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmah-Mu Bapa, sehingga apapun juga yang dia lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau selalu memimpin kami, membimbing kami Bapa, setiap langkah kehidupan kami, sehingga apapun juga yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga ampuni kami Bapa, di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan. Ini doa kami Bapa, bila kurang sempurna, kiranya Engkau berkenan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.